Subhanallah. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutup segala pintu yang bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan zina. Kenapa Allah mengatakan wala taqrabu zina? Janganlah engkau mendekati perbuatan zina. Allah tidak mengatakan janganlah kamu berzina, mendekati perbuatan zina. Artinya apa? Segala sesuatu yang bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan zina jangan kamu lakukan. Nah, ini ditutup semuanya pintu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup segala pintu kesyirikan, sehingga ada sesuatu perbuatan yang dikira-kirakan ini akan menjerumuskan seorang ke dalam syirikan, maka syariat ini akan melarangnya, mengharamkan perbuatan tersebut. Seorang tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang tidak boleh mengatakan kalau bukan karena si fulan, nah, atau kalau bukan karena Allah dan karena si fulan saya sudah ditabrak mobil, atau saya sudah mendapatkan kecelakaan dan seterusnya. Ini semua pintu ditutup oleh syariat ini agar jangan sampai seseorang terjerumus ke dalam syirik kecil yang akhirnya akan menjerumuskan mereka ke dalam syirik al-akbar. Demikian pula perbuatan zina. Ya, jangan sampai seseorang terjerumus ke dalam muqaddimatuz zina, pembukaan zina yang akhirnya akan menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan zina tersebut, yaitu zina al-haqiqi. Naam. Wa qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah, dan berkata al-Imam Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Musa bin Ismail, telah memberitakan pada kami Musa bin Ismail. Qala haddatsana Hammad, beliau berkata telah memberitakan pada kami Hammad, an Muhammad bin Amr, dari Muhammad bin Amr, an Abi Salamah, dari Abu Salamah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tamna'u, janganlah kalian melarang, ima Allahi. Ima itu jamak daripada amatun. Ya, amatun itu muannatnya abdun. Kalau laki-laki abdun ibad, kalau wanita amatun ima, hamba-hamba Allah. Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah yang wanita masajid Allah, menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Walakin akan tetapi liyakhrujna tafalat, hendaklah mereka keluar dalam keadaan mereka itu tafalat. Tafalat itu tidak menggunakan parfum. Hadis ini sanadnya hasan. Wa makna tafalat, dan makna daripada tafalat yaitu ghairu mutatayyibatin, tidak menggunakan parfum. Wa yuqalu, dan ada pula yang mengatakan bahwa makna daripada tafalat imra'atun tafalah, wanita tafalah artinya idza kanat mutaghayyiratar rih, apabila berubah baunya. Jadi bau yang biasanya, bau yang pada dasarnya dimiliki oleh seorang wanita berubah. Naam, ini dikatakan sebagai tafalat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dijelaskan di dalam Fathul Bari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Wa inna minal jadir, dan sesungguhnya di antara yang pantas, an unabbiha, untuk saya berikan peringatan, ala adatin sayyiatin, terhadap suatu kebiasaan yang buruk, mubtala biha ba'dul buldan, yang banyak dialami oleh sebagian negara-negara. Ini kebiasaan buruk yang banyak sekali para kaum muslimat mereka terjerumus ke dalam perkara ini di beberapa negara. Wahia, yaitu annal mutazawirati idza tazawarna, bahwasanya para wanita mereka yang saling ziarah menziarahi, ya, apabila wanita ini berziarah ke suatu tempat, satu rumah, keluarga mereka atau teman mereka atau siapa saja, para wanita ini mereka berangkat untuk melakukan ziarah, taqumu rabbatul baiti, maka berdirilah pemilik rumah itu, tuan rumahnya, berdiri bita'tiriz zairat wa tabkhirihinna, maka tuan rumah ini berdiri untuk memberikan parfum kepada para wanita semuanya. Ini kan bahaya. Begitu mereka keluar dari rumah, berarti mereka sudah menggunakan parfum. Ini sangat berbahaya sekali kalau dicium oleh orang. Nah, ini sebagian negara
sebagian para wanita seperti ini. Jadi begitu ada para wanita yang mereka hendak berziarah, datang ke rumahnya, maka tuan rumah ini pun berdiri lalu memberikan parfum ke pakaiannya wanita tersebut, ditaruh masing-masing. Ini at-ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Wa tabkhirihinna, ataukah memberikan bukhur kepada mereka. Tataqaddamu bidzalika, yang mana tuan rumah ini melakukan hal tersebut ikraman lahunna, untuk memberikan kemuliaan. Ikramud dhaif, begitu. Memuliakan tamu. Tapi salah. Ya. Betul berziarah itu adalah perbuatan yang disyariatkan. Betul memuliakan tamu itu adalah perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi menganjurkan memberikan kemuliaan kepada tamu dengan sesuatu yang disyariatkan dicela oleh syariat. Termasuk diantaranya ketika melakukan pembagian parfum para wanita. Wa hadza la yajuz, dan yang demikian ini tidaklah diperbolehkan. Kama arafna minal adillati, sebagaimana yang telah kita ketahui daripada dalil-dalil. Annahu yahrumu 'alal mar'ah, bahwasanya haram atas seorang wanita al-khuruju, untuk keluar dari rumahnya, idza ta'attarat aw tabakharat, apabila dia menggunakan parfum ataukah dia menggunakan bukhur. Tsumma al-ikramu liz-zairina masyru', adapun memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang berziarah, memuliakan orang-orang yang berziarah, ini adalah disyariatkan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wali zuwarika alaika haqqan, dan kepada para penziarah terhadap kamu itu mereka mempunyai hak, yaitu wajib atas tuan rumah untuk memberikan pelayanan kepada mereka, wajib atas tuan rumah untuk memuliakan mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memberikan atau memuliakan tamunya. Walakinnahu yakunu bimubahin, akan tetapi kalau kita hendak memuliakan tamu, hendaklah memuliakan itu dengan perkara yang diperbolehkan. Wa idza lam taf'ali dzalika rubbama yatakallamu fiki zairat, apabila engkau tidak melakukan hal tersebut, mungkin orang-orang yang berziarah, para wanita yang berziarah akan berbicara dan menjelek-jelekkan kamu, ya. Karena biasanya ikhwan, itu suatu yang sudah menyebar, yang sudah menjadi kebiasaan orang, tradisi orang. Itu kalau kita berusaha untuk menyelisihi, karena kita berkeyakinan ini menyelisihi sunnah ataukah ini bertentangan dengan syariat, itu akan timbul orang-orang akan menjelekkan kita, kan begitu. Kebiasaan kaum muslimin kalau sudah sholat itu apa? Berjabatan tangan. Ya Allah, sulitnya kita melepaskan diri. Begitu beratnya kita menghindarkan diri. Ya. Sehingga kalau seorang melakukannya itu sangat berat sekali. Mereka harus mempertahankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka meyakini bahwa bersalaman sudah sholat, dengan keyakinan bahwa sesudah sholat itu disyaratkan bersalaman, ini adalah perkara bid'ah. Dan banyak kaum muslim masih melakukannya. Kalau seorang berusaha menyelisihi, akan muncul beberapa perkataan dari orang-orang, dan mereka akan menjelekkan orang tersebut yang berusaha menyelisih tradisi orang-orang yang menyelisih sunnah. Demikian pula wanita ini misalnya, di satu tempat tradisinya apa? Kalau seorang wanita berangkat atau berziarah ke tempat yang lain, diberikan parfum. Kalau tidak lakukan, orang-orang akan mulai menjelek-jelekkan wanita tersebut, dan mungkin mereka akan mengatakan, oh ini wanita sudah tidak menghormati tamu, wanita ini tidak melakukan ikram lidhaif, dan seterusnya, wanita ini sudah menyelisih sunnah. Bukankah Rasulullah mengatakan fal yukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya, dan seterusnya. Akan muncul berbagai macam omongan dari mereka. Lalu kata Ummu Abdillah, walakin la ta'dai, akan tetapi jangan kamu pedulikan mereka, ya, bikalamihinna, dengan cek omongan-omongan mereka itu. Balir mibihi wara al-haid, akan tetapi lemparkan omongan itu di belakang dinding. Yani jangan pedulikan, jalan terus laksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbirihinna limadza lam taf'ali dzalik, kalau perlu engkau kabarkan kepada mereka kenapa engkau tidak melakukan hal tersebut. Jelaskan bahwa ini adalah perkara yang terlarang,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Kita jelaskan pada mereka, ya, mudah-mudahan mereka itu bisa faham. Adapun kalau mereka kemudian membangkang, ya jangan kita pedulikan, karena ini permasalahan perkara yang haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian beliau berkata, wa minal uturati, di antara parfum-parfum itu, man yakunu fiha kuhulun, ada yang parfum itu mengandung alkohol, ya, mengandung alkohol. Wahiyallati tusamma bikalunia, yaitu parfum yang beralkohol ini yang diberi nama kalunia. Apa kalunia? Ini bahasa apa? Kolonia. Apa ini bahasa kimianya? Tadakhilal buyut, walaupun di dalam rumah. Faqad la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam amri asyratan wa minhum hamiluha. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat tentang khamr itu, ada 10 orang yang dilaknat yang ada hubungannya tentang permasalahan khamr. Ya, ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Ahmad dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Naam, dari hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lu'inatil khamratu ala asyrati aujuh. Dilaknatnya khamr itu, ya, terhadap 10 perkara. Yang pertama, bi'ainiha, khamr itu sendiri dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syaribiha, yang meminumnya, yang meminum khamr. Yang ketiga, wasaqiha, ya, saqiha, yang menuangkan. Jadi orang yang menuangkan aja ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang keempat, wabai'uha, yang menjualnya. Naam. Yang menjual. Yang menjual khamr dilaknat. Yang kelima, wa mubta'iha, dan yang membelinya. Naam. Jadi kalau orang ini tidak minum khamr, dia hanya disuruh belikan dulu, belikan. Ya, saya hanya membelikan ya, tapi saya enggak mau minum. Kamu tanggung, itu haram. Yang membeli ini juga termasuk, ya, dalam yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, wa asiriha, yang memerasnya itu. Naam. Itu kan khamr yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perasan. Kadang dari perasan kurma, ya, atau dari perasan anggur. Naam. Atau dari apa ya? Naam. Dan seterusnya. Kalau sekarang semakin banyak lagi. Naam. Tape itu kalau sudah lama kelamaan akan menjadi khamr, ya kan? Kalau dibiarkan terus akan berubah, rasanya akan menjadi khamr. Naam. Atau yang terbuat dari apa ini? Tala, ya. Airnya itu kan? Naam. Itu juga dibikin khamr. Ya, macam-macam. Nah, yang melakukannya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, wa mu'tasiriha. Ya. Wallahu alam apa yang dimaksud dengan mu'tasir ini, Anda belum lihat syarahnya. Apa yang dimaksud itu tempat alat untuk apa? Memerasnya itu yang dilaknat pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tempat-tempat khamr dihancurkan semua. Sak botol-botolnya tidak boleh digunakan, dihancurkan semuanya. Naam. Ya, sampai pada waktu itu seakan-akan ada sungai kecil di Madinah, itu khamr semua. Ya. Wa hamiluha. Dan yang dilaknat pula oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang membawanya. Ya. Jadi kalau masing-masing ada yang menuangkan khusus, yang membawanya khusus. Kalau yang membawanya ini mengatakan, saya kan hanya membawa. Ya, saya berlepas diri, mereka minum, terserah mereka. Saya hanya membawa. Membawa pun ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wal mahmulatu ilaih, yang dibawakan kepadanya. Ini juga dilaknat. Wa akilu thamaniha, dan yang 10, yaitu orang yang memakan harganya. Ya. Jadi dia menjual lalu kemudian memperoleh hasil, maka uangnya ini dimakan dengan, walaupun makanan-makanan yang halal, itu tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam.
Jadi ini 10 poin yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkenan tentang khamar. Naam. Yang berkenan tentang khamar. Dan perlu kita mengetahui bahwa khamar ini seperti yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, bahwa khamar artinya adalah kullu ma khamar al-aql. Setiap yang menutupi akal. Naam. Yang tentunya disertai dengan lidzah, dengan apa? Iskar, dengan mabuk, perasaan mabuk. Ini termasuk daripada khamar. Naam. Wa minhum, di antara mereka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, hamiluha, yaitu orang yang membawa khamar tersebut. Naam. Walladzi yata'attaru biha yakunu hamilan laha. Sedangkan orang yang berparfum dengan menggunakan parfum yang di dalamnya mengandung alkohol, itu seakan-akan dia membawa khamar tersebut. Karena alkohol ini adalah khamar. Paham ini ya? Alkohol ini adalah khamar bi'ainiha. Maka oleh karena itu hendaklah seseorang berhati-hati. Walaupun memang ini ikhwan fiddin azakumullah adalah perkara yang masih diperselisihkan oleh para ulama tentang hukum bolehkah seorang menggunakan parfum yang di dalamnya mengandung alkohol. Memang sebagian para ulama membolehkan, ya, seperti Syekh Al-Albani, demikian pula Imam Al-Qurtubi, beliau sebutkan di dalam penafsirannya bahwa demikian ini boleh, akan tetapi sebaiknya kita menjauhkan diri, ya. Naam, al-aula tarku, yang lebih utama kita meninggalkannya. Naam. Wallati tu'attiru az-za'irat bihadzal naw'i, dan wanita yang memberikan parfum kepada orang-orang yang berziarah dengan parfum jenis ini, takunu athimatan asyad, maka dia berdosa dan dosanya itu lebih parah, lebih banyak lagi min itsmil awal, dari dosa yang pertama. Li'annaha takunu qad irtakabat mahdhurain, karena sesungguhnya wanita ini telah mendapatkan 2 perkara yang terlarang. Yang pertama, al-itar itu sendiri, dia menggunakan parfum itu adalah perkara yang diharamkan. Watsaniyatu, dan perkara yang kedua yang dilarang pula, alkohol al-mutadammin lil itar, yaitu alkohol yang terkandung pada parfum tersebut. Naam. Maka ini berarti terdapat 2 larangan. Ya. Yang pertama dilarang karena akan menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan zina. Sedangkan yang kedua dilarang karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Fa anti la taf'ali dzalik. Wal kuhul naw'un minal khamri, dan alkohol itu salah satu jenis daripada khamr. Fa anti la taf'ali dzalik, maka anti janganlah melakukan hal tersebut. Wa rubbama idza a'lamtihinna bisababi adami fi'liki lahu yamtathilna dzalik, dan mungkin saja apabila engkau anti memberitahu kepada mereka orang-orang yang berziarah sebab kenapa engkau tidak melakukan perbuatan tersebut, mungkin saja mereka akan menuruti, mungkin saja mereka akan ikut terhadap apa yang kamu katakan, karena mereka disebabkan karena kejahilan mereka, karena mereka tidak pernah menuntut ilmu, tidak mengetahui ini adalah perkara yang diharamkan. Mungkin di antara mereka ada yang begitu mendengarkan, oh ternyata ini perbuatan yang haram, akhirnya dia meninggalkan perbuatan tersebut dan kebiasaan tersebut. Naam. Wa bihadza tanalinal ajra wal matsubah. Maka dengan perkara ini engkau mendakwahi mereka, mengajarkan kepada mereka, maka engkau mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang melakukan suatu perkara di dalam Islam, yaitu langkah yang baik, amalan yang baik, kana lahu ajruha wa ajru man amila biha, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya, ya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi orang yang menunjuki kepada kebaikan ini, dia mendapatkan pahala karena dia melaksanakannya, dan dia mendapatkan pahalanya orang yang melaksanakannya. Ya, ada orang yang mengikuti amalan dia, maka orang ini ketika dia mengamalkan, dia mendapatkan bagiannya. Ya, tanpa mengurangi, kata Nabi, la yanqusu min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan ini sama sekali. Nah, jadi beruntung orang yang paling pertama ini, man dalla ala khairin kafa'il,
orang yang menunjukkan kebaikan seperti orang melakukannya. Semakin banyak orang yang dia dakwahi kepada kebaikan, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya itu, pahalanya itu semakin banyak. Nah, tanpa mengurangi pahala mereka ini. Nah, ya, istilahnya seperti apa? Multi level marketing. Iya, seperti itu keadaannya. Semakin banyak orang yang di bawah, dia akan semakin untung. Keadaan itu. Semakin banyak orang yang dia dakwahi, orang yang mengamalkan seperti apa yang diamalkan karena dakwahnya, karena ucapannya, maka akan semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia meninggal. Ya. Walaupun dia telah meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qatalahu amalu illa min thalath." Apabila seorang anak Adam meninggal, maka terpotonglah amalannya kecuali 3 perkara. Di antaranya apa? Ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang dimanfaatkan. Jadi seorang yang mengamalkan apa yang pernah diajarkan, semakin bertambah orang yang mengamalkannya, Masya Allah, akan semakin bertambah pula pahalanya walaupun dia telah meninggal. Walaupun dia telah meninggal. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Dan barang siapa yang melakukan dalam Islam ini sunnah sayyi'ah, ya, contoh yang jelek, kana lahu wizruha wa wizru man amila biha, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkannya. La yanqusu min auzarihim syai'a, tidaklah mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Rawahu Muslimun min hadithi Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali. Wa fi sahihaini, dan juga diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim min hadithi Sahl bin Sa'din as-Sa'idi, dari hadis Sahl bin Sa'd as-Sa'idi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, fa wallah, demi Allah, la ayyahdiyallahu ala yadaika rajulan wahidan, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada satu orang melalui perantaraan kamu, khairun laka min humurin na'am, itu lebih baik bagi kamu daripada onta yang paling mahal. Ya, lebih baik dari apa? Lebih baik bagi kamu ketika engkau memberikan petunjuk pada satu orang laki-laki, itu lebih baik daripada barang yang paling berharga. Naam, lebih baik daripada Mercedes, lebih baik daripada Honda Civic, lebih baik daripada harta-harta yang lainnya. Satu orang kita beri petunjuk. Bagaimana kalau 2, 3, 4, Masya Allah, akan terus menerus. Nah, orang ini yang kita berikan dakwah kepada mereka, begitu mereka tumbuh, mereka ajarkan lagi kepada orang yang setelahnya. Nah, terus seperti itu keadaannya. Lalu orang di bawahnya tumbuh lagi, lalu mampu untuk memberikan kader kepada orang berikutnya, sehingga generasi demi generasi akan terus menerus. Ini amal jariah. Orang yang meninggal ini tidak akan terputus-putus amalannya, ikhwan. Masya Allah. Ya, maka itu pentingnya seorang melakukan kaderisasi, mengkader seorang untuk menjadikan orang sebagai dai. Penting. Nah, karena begitu orang ini menjadi dai, dia akan berdakwah. Bukan hanya sekedar simpatisan, dia akan menjadi dai dan dia akan berdakwah. Begitu dia berdakwah, dia justru akan menimbulkan di antara mereka para pendai juga, para pendakwah timbul lagi. Lalu di antara mereka ada yang berdakwah dan seterusnya. Masya Allah, tidak akan terputus amalan orang yang meninggal tersebut, akan terus mendapatkan amalan al-jari. Naam.